Hai teman-teman, selamat siang. Hari ini saya akan membahas topik dengan judul kebijakan sasaran dan pedoman. Sebelum saya membahas topik ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mariana Bilrongos. Kalian bisa memanggil saya dengan sebutan ini. Saya dari Prodi Usaha Perjalanan Wisata semester 1. So, let's check it out. Oke, sudah kelihatan kan materi yang saya sampaikan hari ini? Untuk pertama kali, kita akan mengenal tentang kebijakan, sasaran, dan pedoman. Dan apa saja yang perlu kita pelajari hari ini? Yang pertama ada kebijakan. Apa itu definisi dari kebijakan? Yang kedua ada PDCA, atau yang lebih dikenal dengan Plan, To, Check, and Action. Yang ketiga adalah definisi sasaran. Dan yang keempat, itu adalah prinsip sasaran. Kelima, pedoman. Dan keenam, itu adalah suatu unsur-unsur pedoman dan contoh-contoh dari kebijakan, sasaran, dan pedoman itu sendiri. Apa itu kebijakan? Kebijakan adalah suatu pernyataan resmi, organisasi ataupun perusahaan yang merefleksikan tekad dan komitmen yang dijadikan sebagai landasan utama ataupun acuan dalam aktivitas ataupun rangka pencapaian visi dan misi organisasi. Contohnya seperti memberikan jaminan keamanan dengan melengkapi sarana sesuai protokol kesehatan, memberikan keleluasan untuk work from home atau WFH, terutama jika karyawan merasa kurang enak badan ataupun sakit, memberikan suatu benefit tambahan kepada karyawan, mengurangi acara ataupun event offline, dan mengurangi jam kerja ataupun shift. Tujuan diberikan kebijakan oleh perusahaan adalah untuk melindungi semua karyawan maupun perusahaan dari tuntutan hukum, serta membangun lingkungan kerja yang positif. Yang kedua, ada PDCA. PDCA adalah Plan, Do, Check, and Action. Plan itu adalah menjelaskan kebijakan dalam proses perencanaan. Do, melakukannya ataupun menguji coba kebijakan tersebut. Check, menjamin bahwa organisasi bergerak ke tujuan yang sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Action, meningkatkan kinerja ke arah yang lebih baik. Ini adalah suatu contoh gambar dari PDCA. Yang sudah saya bilang tadi, ada Plan, P, dan D itu artinya do, C itu adalah check, A itu action atau act. Prinsip sasaran. Yang ketiga adalah sasaran. Sasaran organisasi adalah tujuan yang akan dicapai oleh suatu organisasi ataupun perusahaan yang merupakan penjabaran dari kebijakan organisasi, dinyatakan secara spesifik, terukur, realistis, serta berlaku pada kurun waktu tertentu. Dan biasanya sasaran ini mempunyai prinsip, yaitu adalah SMART. Arti SMART adalah spesifik, M itu adalah measurable, A itu adalah attainable, R adalah relevant, T for time-based. Ini adalah 5 langkah untuk menetapkan tujuan. Di poin pertama itu ada S artinya spesifik, itu lebih menekankan pentingnya menetapkan target yang benar-benar spesifik. Biasanya target itu dipaparkan dengan bahasa yang lugas, seperti membuat tujuan terfokus, mendefinisikan tujuan tersebut, baik tujuan itu secara spesifik, dan biasanya memiliki kesempatan lebih besar untuk dicapai dibandingkan tujuan yang masih bersifat umum. Untuk menetapkan tujuan yang spesifik, haruslah kita menyampaikan kepada tim seluruh harapan dan keinginan karyawan, mengapa hal ini penting, siapa yang akan terlibat, di mana akan dijalankan, dan atribut apa saja yang penting. Yang kedua ada measurable. Ini lebih menekankan ke pentingnya kriteria yang digunakan untuk mengukur besarnya kemajuan yang dibuat oleh karyawan dalam mencapai target. Biasanya untuk mengukur kemajuan ini akan membantu tim untuk tetap berada di dalam jalan yang benar, menepati tenggat waktu, dan merasakan semangat. Ketika sudah memperoleh hasil yang menggembirakan di setiap pencapaian tersebut, kita akan membawa mereka lebih dekat kepada tujuan. Ketika ada attainable, itu lebih menekan kepada target
bahwa target ini harus realistis dan dapat dicapai. Target tidak boleh dibuat terlalu mudah, tapi juga tidak boleh dibuat terlalu sulit, sehingga terasa mustahil untuk dicapai. Target ini harus ditetapkan untuk dapat dicapai, dan jika sudah menentukan apa yang paling penting, kita harus membayangkan langkah-langkah untuk mewujudkannya. Yang keempat, ada realistik, merupakan memilih target yang tepat. Seringkali teman-teman membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk mencapai target tersebut. Contohnya seperti sumber daya, masukan dari tim, apapun yang dapat membantu mencapai target tersebut. Target yang realistis akan tercapai dan mendorong tim lebih maju. Sebuah target yang mendukung ataupun selaras dengan target lainnya akan dianggap sebagai target yang realistis. Yang kelima ada timely. Ini lebih menempatkan target dengan kerangka waktu. Seperti contoh, memberikan deadline pencapaian target. Komitmen kepada deadline akan membantu tim untuk tetap fokus menjalankan pekerjaan dengan memenuhi target tepat waktu, ataupun bahkan bisa lebih cepat. Dalam melindungi target ini, perlu namanya ada serangan krisis sehari-hari yang biasa terjadi dalam organisasi. Yang kelima, kita akan belajar tentang pedoman. Pedoman itu biasa sih sering disebut sebagai panduan ataupun manual yang biasa merupakan sistem ataupun prinsip dasar sistem kerja, serta memberikan dukungan koordinasi antar fungsi melalui kumpulan prosedur, informasi, sumber daya, dan rekaman ataupun catatan terkait. Hal-hal apa saja sih yang dimuat dalam pedoman? Itu ada visi misi tata nilai organisasi, kebijakan organisasi, sasaran atau target yang ingin dicapai, struktur organisasi, proses bisnis organisasi, referensi, dan dasar hukum proses dan aktivitas yang diatur dalam sistem tata kerja. Dan untuk unsur-unsur pedoman ini sendiri, pertama ada goals, itu adalah tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan sistem kerja. Yang ada scope, itu scope artinya ruang lingkup pemberlakuan sistem tata kerja, term atau istilah baku yang digunakan dalam sistem kerja. Referensi yang digunakan seperti ISO, peraturan perundangan. Yang kelima, itu adalah kebijakan organisasi ataupun polis. Di gambar pertama ini adalah contoh dari sasaran. Yang saya ambil adalah sasaran keselamatan pasien yang dibawa adalah jasa negara. Itu maksudnya kebijakan negara. Di gambar pertama itu adalah saya ambil sasaran untuk keselamatan pasien. Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu pedoman dalam berperilaku ataupun bermasyarakat. Di sini ada pedoman desa wisata, pedoman penulisan resep, pedoman dalam menerapkan protokol kesehatan, kebijakan publik mengenai tentang pendidikan. So, teman-teman, dari sini kita mengetahui tentang betapa pentingnya kebijakan, sasaran, dan pedoman dalam kehidupan kita sehari. Jika tidak ada pedoman ataupun kebijakan, kita akan merasa buruk ataupun negatif dalam suatu lingkungan. Dan ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jika kalian merasa ilmu ini bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe. Dan tunggu konten kita berikutnya. Dadah!